Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 10, materi perancangan program ya, metode perancangan program. Nah, di pertemuan 10 ini akan membahas tentang perancangan program untuk masalah bisnis. Jadi, ada perancangan program yang memang diperuntukkan untuk bisnis, ada juga masalah perancangan program yang diperuntukkan memang untuk promosi atau penyampaian informasi saja. Oke. Di pertemuan 10 ini, itu kita akan membahas tentang teknik perancangan program yang berorientasi bisnis. Yang pertama, ada teknik perancangan file atau database. Bentuknya itu spesifikasi file. Kemudian yang kedua, ada teknik perancangan program dalam bentuk spesifikasi program atau bentuk fisik program aplikasi yang dibuat seperti apa. Nah, contoh kasus dan contoh penggunaan teknik perancangan file dan programnya pun nanti akan ditampilkan. Kemudian di sini dijelaskan beberapa teknik perancangan program di dalam sebuah pemrograman terstruktur. Jadi ada yang namanya pemrograman terstruktur, ada yang namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini yang akan dibahas pertama kali adalah pemrograman terstruktur yang mendukung proses pembangunan atau pengembangan sistem. Yang pertama ada teknik perancangan file atau database dalam bentuk spesifikasi file, ada juga teknik perancangan program dalam bentuk spesifikasi program. Yang pertama, teknik perancangan file atau database. Nah, ketika kita membangun sebuah program, itu kita biasanya memiliki sebuah file. Program apapun biasanya akan ada filenya. Contohnya adalah penjualan. File yang paling sederhana dari penjualan itu adalah nota dan laporan. Nah, biasanya itu perlu dibuat. Jadi harus ada nota dan harus ada laporannya. Yang pertama, menentukan banyaknya jumlah kebutuhan file. Jadi kita harus menentukan dulu nih, kira-kira program kita ini nanti membutuhkan berapa file. Nah, banyaknya file ini biasanya diperoleh dari hasil perancangan database menggunakan normalisasi. Jadi ada yang namanya normalisasi. Nah, normalisasi ini nanti akan dibentuk tabel-tabel dan file-file yang dijelaskan dalam spesifikasi file. Kemudian yang kedua, itu menentukan parameter dari file yang akan dibuat. Parameter yang dimaksud itu adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai file-file yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada contoh aplikasi atau contoh program yang itu menghitung gaji atau program penggajian. Nah, di dalam program penggajian ini membutuhkan beberapa file yang memang nanti akan dihasilkan. Nah, didapat dari mana file-file tersebut? Yang pertama, itu kita harus menentukan, karena ini perhitungan gaji, berarti harus ada orang yang digajinya. Inputnya nanti adalah data dari absen. Jadi ada data absen harian, kemudian ada proses perhitungan gaji, di mana di dalamnya itu parameternya ada tunjangan, gaji pokok, lembur, potongan, dan sebagainya. Kemudian akan dihasilkan output berupa laporan gaji bulanan dan slip gaji dari si pegawai itu sendiri. Nah, itu adalah yang dibutuhkan. Contohnya di dalam tabel pegawai, jadi dari analisa program penggajian ini ada yang namanya data pegawai. Data pegawai ini nanti akan menjadi salah satu tabel, di mana tabelnya itu berisi dari nomor induk pegawai, nama pegawainya siapa, alamat pegawainya di mana, kemudian jabatannya apa, gaji pokoknya berapa, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari si tabel pegawai. Di mana di tabel pegawai ini ada tipe datanya. Kalau akronim itu kesamaannya ya, atau mau dimasukkan apa di dalam tabelnya namanya. Apakah sama nomor induk pegawai atau disingkat menjadi NIP. Nah, itu bebas. Yang pasti hindari penggunaan spasi. Sama seperti kalian membuat variabel gitu. Jadi akronim itu kurang lebih sama seperti variabel. Kemudian tipe datanya apa? Tipe data di sini adalah yang digunakan pada saat kalian menginput NIP-nya. Apakah NIP-nya dalam bentuk angka ataukah dalam bentuk teks. Kemudian panjang. Panjang itu berapa digit NIP itu bisa diinput. Misalnya apakah 10 digit, apakah 6 digit, 5 digit, dan seterusnya. Kemudian ada keterangan PK. PK itu singkatan ya dari primary key. Primary key itu adalah kunci dari field yang memang unik gitu. Jadi cuma satu orang pegawai nih cuma bisa satu aja punya NIP-nya. Dia nggak boleh double NIP. Misalnya seperti itu. Nah, itu adalah PK atau primary key. Jadi primary key itu harus unik, tidak boleh redundansi atau tidak boleh sama datanya.
Nah, kemudian memiliki kepentingan gitu. Fieldnya itu memang dibutuhkan pada saat melakukan transaksi atau pada saat digunakan pada saat menginput ke dalam sebuah data seperti itu. Selanjutnya, ini parameter dari sebuah file. Ada nama filenya, ada akronimnya, ada kode, ada tipenya, kemudian ada panjang record, organisasi, akses file, media file, field key, sama software. Nah, parameter file ini nanti dijelaskan dalam spesifikasi file. Nah, nama file itu dapat dibuat dengan menunjukkan nama file yang digunakan. Misalnya file pegawai, file lembur, atau misalnya file penggajian gitu kan. Nah, itu adalah nama filenya, tergantung dari kebutuhan filenya untuk apa. Kemudian akronim file tadi kurang lebih seperti eh, nama entitas gitu ya, atau nama tabel. Gitu. Nama tabelnya apa? Apakah tabel pegawai, tabel lembur, tabel absensi, dan sebagainya. Nah, akronim ini adanya di dalam database. Jadi biasanya nama file itu disamakan dengan nama database-nya atau nama tabelnya. Seperti itu. Kode file ini pada saat kalian menggambarkan dalam bentuk diagram atau normalisasi. Jadi kode filenya itu bisa dalam bentuk tabel, tabel pegawai, tabel lembur, tabel absen, dan seterusnya. Jadi di dalam normalisasi namanya mau dikasih apa? Nah, itu biasanya kode file. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan tipe file. Nah, kalau tipe file ini ada beberapa jenis. Yang paling sering digunakan itu adalah file master, file transaksi, dan file laporan. File master adalah sebuah data atau sebuah file yang bisa berdiri sendiri. Contoh, ada yang namanya file master untuk buku. Nah, file buku itu adalah file master karena dia bisa berdiri sendiri dan berisikan primary key yaitu kode buku misalnya atau NISBN dan sebagainya. Itu adalah file master, jadi bisa berdiri sendiri. Yang kedua itu file transaksi. Kalau file transaksi itu tidak bisa berdiri sendiri, harus direlasikan atau digabungkan dengan file yang lain. Contohnya, pada penggajian. Kalau tidak ada file karyawan, maka tidak bisa ada file transaksi karena kita nggak tahu siapa yang akan digaji. Atau pada file penggajian, kita juga membutuhkan yang namanya file lembur atau file absen. Nah, itu adalah disebut dengan file transaksi. Jadi untuk penggajian merupakan sebuah file transaksi karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari file-file yang lainnya. File laporan pun sama. File laporan itu diambil. Jadi file laporan itu hanya mengambil data aja tanpa menambahkan atau melebih-lebihkan. Itu adalah file laporan. Kalau file history itu adalah file-file yang telah dibuka sebelumnya, kemudian ditutup itu history. Backup itu data-data yang memang di backup untuk kenyamanan serta meminimalisir hilangnya data. Kemudian ada file kerja dan ada juga file library. Nah, kemudian kalau panjang record itu berapa jumlah karakter yang bisa dimasukkan ke dalam satu field. Contohnya tadi nama. Kalau untuk nama fieldnya berapa? Kalau untuk NIP itu fieldnya berapa? Nah, itu adalah panjang record atau karakter yang bisa dimasukkan. Selanjutnya ada organisasi file. Kalau organisasi ini digunakan pada saat menyimpan data ke dalam tabel. Nah, biasanya itu dia dalam bentuk indeks sekuensial. Indeks sekuensial itu adalah datanya disusun secara berurutan. Itu indeks sekuensial. Kemudian ada akses file. Akses file itu gimana caranya kita menyimpan atau menarik data, itu apakah secara random, apakah harus berurutan, dan sebagainya. Jadi kalau harus berurutan, ya berarti nanti datanya berurutan. Misalnya kode buku 001, 002, 003, dan seterusnya. Tapi kalau random, ya udah di-save aja sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Itu adalah akses file. Selanjutnya ada yang disebut dengan media file. Nah, media file ini adalah media yang memang digunakan untuk menyimpan data atau menyimpan tabel atau menyimpan apapun yang memang dibutuhkan pada sistem. Gitu. Contohnya ada di hard disk. Jadi ketika kita menyimpan data, datanya tersimpan ke dalam hard disk misalnya. Contohnya seperti itu. Field key, tadi field-field yang memang dibutuhkan pada file yang akan kita pakai. Contohnya di file buku ada field kode buku, judul buku, kemudian ada juga pengarangnya siapa, kemudian ada juga tahun terbit bukunya kapan. Nah, itu adalah field. Nah, contohnya di pegawai itu ada nomor induk pegawai, NIP, dan sebagainya. Kemudian software yang bisa digunakan untuk membuat tabel itu banyak, banyak sekali. Cuma yang umum atau yang sering kita dengar adalah ada yang namanya Microsoft Access. Kemudian ada MySQL. Ada
SQL Server atau SQL York juga ada. Ada Paradox dan sebagainya. Nah, itu adalah software-software yang bisa kamu pakai untuk membuat tabel. Oke, kemudian yang kedua itu adalah teknik perancangan program masalah bisnis. Jadi kalau tadi perancangan programnya secara tekstual atau file, spesifikasi file. Kalau yang dua itu perancangan program masalah bisnis. Yang pertama, menentukan banyaknya jumlah kebutuhan yang akan dibuat. Jadi kita harus tentuin dulu nih nanti membutuhkan berapa menu, apa aja yang harus ditampilkan. Nah, itu digambarkan dengan diagram HIPPO. Dalam HIPPO dapat diketahui dengan jelas hierarki sebuah program. Program mana yang memanggil program lain dan kemana program akan kembali. Contohnya, ada tampilan halaman depan pada sebuah web atau pada sebuah program aplikasi, gitu kan? Atau contohnya di halaman student.bsi.ac.id. Bagaimana cara menggambarkan HIPPO-nya? Nah, itu nanti akan jelas dari menu-menu tersebut bisa melakukan apa saja. Ketika diklik tombol eh, Ketika diklik tombol yang kita butuhkan, misalnya home, apa yang akan tampil dan sebagainya. Itu adalah contohnya. Kemudian selanjutnya, nah di dalam program ini menentukan juga parameter dari program yang akan dibuat. Parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai si program tersebut. Tuh, oke, selanjutnya parameter program meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada yang nama program. Nama program itu sesuai dengan formnya. Biasanya mau diberi nama apa. Kemudian ada akronim. Akronim program itu nama file yang ada di dalam aplikasinya atau di dalam software yang kita buat. Kemudian kode programnya itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh-contoh dari nama program. Ada program hitung gaji. Akronimnya HIT gaji Visual Basic ini ya. Kemudian contoh di HIPO-nya namanya adalah GJ01. Kemudian fungsi program. Fungsi program di sini adalah menjelaskan fungsi atau kegunaan dari program yang dibuat. Untuk program gaji, maka fungsi program yang dituliskan adalah program untuk menghitung gaji karyawan secara keseluruhan misalnya. Kemudian kalau misalnya program karyawan atau data karyawan, misalnya menginput data karyawan, maka program tersebut diperuntukkan untuk mengisi data karyawan seperti apa. Nah, di sini bahasa pemrograman. Untuk membuat program, biasanya kita menentukan terlebih dahulu mau menggunakan bahasa pemrograman apa. Ada Visual Basic, ada pemrograman Java, dan ada juga bahasa-bahasa pemrograman lain yang memang bisa membantu. Contohnya seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian ada flowchart. Flowchart itu adalah diagram yang menggambarkan alur dari logika sebuah program. Jadi, secara logika ini programnya harus kemana nih? Apa saja yang harus dilakukan? Pertamanya itu mulainya bagaimana? Itu bisa digambarkan dengan menggunakan flowchart. Kemudian ada juga yang disebut dengan proses program. Proses program di sini menjelaskan secara rinci mengenai isi dan proses program termasuk penjelasan dari command button. Jadi kalau buttonnya diklik, nanti dia akan kemana? Misalnya seperti itu. Nah, itu contohnya dari proses program. Oke, sampai di sini terkait dengan penjelasan program bisnis. Jika memang ada yang ditanyakan, silakan boleh ditanyakan via WA Group atau forum diskusi. Materi pertemuan 10, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.